Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para sedulur, konten ini, video ini saya khususkan untuk khususnya alumni saya yang saya buatkan di grup WA ya. Di sini yaitu Kipraja saat ini ada di rumah guru besar dari alumni Aji Kesepuhan Karuan Banten, di rumah Ki Ageng Sangyang Guru ya. Karena kami di sini ingin bertawasul sekaligus ingin mendoakan para sedulur-sedulur semuanya yang ada di grup WA maupun yang tidak ada di grup WA seperti level 1 dan praktisi yang mengambil produk azimat dari saya sendiri, dari Ki Ageng, dari Ki Pati Sejati, dan dari para praktisi alumni lainnya yang sudah mumpuni dalam suatu keilmuannya. Dan teruntuk untuk acara sunnah kurban, alhamdulillah saya sudah menerima dari para alumni ya yang sudah berpartisipasi, bergabung dalam acara sunnah kurban Idul Adha di tahun 2024 saat ini ya. Untuk terutama untuk saya sebutkan aja ya, untuk saya sendiri, keluarga saya dan keluarga besar Ki Ageng Sangyang Guru dan keluarga besar Ki Pati Sejati dan keluarga besar Ki Rama Sangyang Sira yang ada form di India, dan juga keluarga besar dari Kang Edi dan yang lainnya. Mudah-mudahan yang lainnya ini menyusul karena masih ada beberapa hari lagi, karena kita ingin melunaskan biaya operasional yaitu sunnah kurban. Insya Allah kita akan sunnah kurban di tahun ini. Kita melakukan sunnah kurban yaitu hewan kerbau. Insya Allah berjalan dengan lancar, amin. Dan mudah-mudahan yang sudah berpartisipasi, bergabung, menyisihkan rezekinya di jalan Allah dengan mengatasnamakan padepokan, yaitu mengglobal menjadi Aji Kesepuhan Karuan Banten. Mudah-mudahan rezeki kalian di tahun mendatang akan lebih lagi 100.000 kali lipat lagi ya. Yang sulit dimudahkan, yang sakit disembuhkan, yang sempit dilapangkan ya. Mudah-mudahan rezeki yang para sedulur sisihkan untuk acara sunnah kurban beratasnamakan Aji Kesepuhan Karuan Banten, yaitu global padepokan, berarti diantaranya mudah-mudahan rezeki kalian ini akan diganti berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tolak bala penyakit, diberikan kesembuhan untuk keluarga besarnya yang mungkin ada cangcing nenek kita, saudara kita, adik kita, anak kita yang sakit. Mudah-mudahan dengan kebaikan para sedulur ini Allah mudahkan, Allah sembuhkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Nah, itu sesi pertama, ungkapan terima kasih saya sebagai pembina dari Padepokan Aji Kesepuhan Karuan Banten, berterima kasih atas partisipasinya, kepeduliannya kepada Padepokan, karena hakikatnya suatu Padepokan diciptakan adalah untuk suatu naungan ya. Apabila ada di antara kalian yang mungkin membutuhkan solusi problema dari hidup dan kehidupan ya, kalian bisa datang soal main tabayun ke Padepokan. Itulah fungsi Padepokan. Begitupun grup WA yang saya buat saat ini. Grup WA yang saya buat saat ini yang mungkin para sedulur dari alumni Aji Kesepuhan Karuan Banten yang ada di grup WA saat ini yang masih tidak tereliminasi, tidak saya keluarkan. Mudah-mudahan kalian orang-orang baik, orang-orang yang masih bertahan, yang ingin sukses. Nah, ketahuilah teman-teman, saya selalu memberikan wejangan sebelum belajar, sih penting yakin, pasrah, niscaya wujud. Karena tanpanya ada keyakinan dan kepasrahan kalian atas apa yang menjadi niat baik kalian sebelum menginjakkan kaki ke Padepokan untuk belajar suatu keilmuannya, tanamkanlah keyakinan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama saya selalu mengatakan, utamakan istiharoh sebelum mengambil, menjajaki, mempelajari
dari program-program yang ada di Aji Kesepuan Karhun Banten. Saya selalu mengatakan itu di setiap konten video-videonya. Dan untuk mengklarifikasi kenapa ada beberapa sebagian alumni oknum, ya katakanlah oknum, artinya yang tidak baik, yang tidak mengikuti wejangan seperti Yakin Pasar Niscaya Wujud. Nah, orang-orang oknum ini, alumni ini, saya tidak mengatakan mereka itu orang jahat atau orang buruk. Tetapi mungkin mereka ini belum cerdas, belum paham, belum dewasa tentang metafisik, definisi apa itu spiritual dan supernatural. Nah, maka dari itu terjadilah sedikit permasalahan, kericuan di grup kita yang saya buat ini. Ya. Ada alasannya, ada historisnya, ada artinya ceritanya. Kenapa itu akhirnya kami dari Yayasan Aji Kesepuan Karhun Banten mengambil keputusan 3 orang itu saya keluarkan. Karena sudah lama kami pantau. Ya, sudah selama kami pantau ternyata ada 1 orang yang memang niatnya tidak baik, ya. Niatnya tidak baik, dia baru level 2 tetapi sudah berani mengijazahkan ilmu gendam kepada orang lain, dan ini sangat membahayakan. Ini bisa menyesatkan umat. Kenapa? Karena orang yang mau belajar itu ingin berkah, ingin wujud, ingin sejahtera. Apalah jadinya apabila orang yang belum dibaiat, belum diijazah, belum hatam ilmunya sudah bisa menurunkan, mengijazahkan ilmu kepada orang lain, sedangkan dia sendiri aja masih bingung, masih pelangap-pelongo, masih dungu gitu kan. Entah emang dia itu tujuannya untuk materialistis, untuk suatu ekonominya agar berkembang, ataukah memang dia sengaja ingin merusak, ingin meninggikan pamornya, sehingga dia ingin sekali halusinasi dia, ya imajinasi dia ingin cepat jadi seorang guru. Itu alasan praduga kami. Maka dari itu salah satu dari orang yang bernama si inisial Y ini saya keluarkan. Sudah lama kami dari yayasan, dari admin semua memantau orang ini, ya, dan akhirnya wujud dengan praduga kami, dia membuka link di Facebook dengan menerima pengijazahan ilmu gendam. Nah, di saat itu kami sudah memperhitungkannya, tetapi kami tidak mengambil keputusan tersebut. Tetap orang ini tidak kami tegur dan masih ada di grup WA saat itu. Dan yang kedua adalah inisialnya yang dari Batam, ya, khususnya Abang Haji ini. Ya, saya panggil Abang Haji. Orang ini saya kira baik, orang ini saya kira santun, ternyata sama juga, ya, mengundang opini yang tidak baik kepada rekan-rekan yang ada di Yayasan Aji Kesepuan Karhun Banten, yang ada alumni, yang ada tertera di dalam grup WA ini yang kami buat. Kenapa? Yang saya anggap orang ini santun, orang ini baik, orang ini tajim, ternyata bersilat lidah di belakang mengundang opini-opini orang untuk, ya, entah mengambil apa dari alasan dia ini. Apakah dia sengaja untuk mengundang opini supaya membenci Ki Prajapati, atau merusak kerukunan kesejahteraan Padepokan, ataukah lain sebagainya, ya. Dan yang saya kurang aneh tapi nyata, orang ini sudah memfitnah saya dengan mengatakan sudah habis 30 juta belajar dengan saya. Wallahi, untuk kamu wahai yang nonton video ini, ya, kamu belajar baru level 2, kamu sudah 2 tahun tapi kalah sama yang 1 bulan. Seharusnya kamu mengkaji diri, sadar diri, tahu diri. Kenapa kamu belum bisa sampai saat ini kalah dengan orang yang baru 1 minggu dan 1 bulan? Berarti ada efek di hati kamu yang tidak baik. Nah, saya terangkan di video ini. Tapi saya sebagai seorang guru tetap profesional. Anda datang, saya sambut dengan baik. Anda datang lagi, saya sambut dengan baik. Tapi alasan Anda kepada salah satu rekan alumni, Anda mengatakan setiap datang membayar saya 10 juta. Ini sudah fitnah yang sangat keji. Nah, tetapi yang saya tidak habis pikir, kenapa Anda bisa seperti itu, ya, untuk yang namanya Bang Haji ini. Ya, saya sungguh kecewa dengan Anda. Kenapa Anda bisa-bisanya mengadu domba dan mengundang opini tidak baik dan merusak
kesejahteraan, kedamaian yang saya buat di grup WA alumni Aji Kasepuhan Karun Banten. Dan selanjutnya anggota yang berikutnya yang sudah terkena ke doktrin sehingga orang ini merusak juga kesejahteraan yang lain, maka dari itulah yang membentuk yayasan ini, yang membuat grup WA ini yang bertujuan untuk mengajang silaturahmi. Akhirnya kami mengambil keputusan dengan fakta-fakta yang sudah ada, ya, data-data yang sudah saya terima dari beberapa anggota di yayasan. Ternyata orang-orang ini ternyata memang orang-orang dangkalan, tidak baik, berhati dajjal. Ya, saya terangkan di video ini. Dan saya mengklarifikasi untuk ada rekan yang mengatakan tidak apa-apa Ki Praja, itu wajar mereka begini-begini. Buat saya tidak wajar kalau manusia sudah menanamkan kedangkalan, kebinatangan, ya, dalam dirinya, sudah membuat statement dan sudah punya, ya, pemikiran tidak baik kepada seorang guru. Itu bukan seorang santri, tetapi itu iblis. Buat saya itu iblis, karena saya belajar tidak seperti itu. Sekarang saya katakan di sini kepada rekan sedulur, ya, yang merasa ini suatu keputusan yang tidak adil, atau keputusan yang keliru, atau keputusan yang saya keluarkan rekan tiga ini dianggap suatu kegalakan atau suatu kekejaman, maaf, kami sudah memperhitungkannya jauh-jauh hari sebelum kami mengambil keputusan ini mengeluarkan 3 racun kuman ini. Karena apa? Karena tujuan Ki Prajapati untuk menciptakan grup WA ini adalah untuk sharing, ya, karena tidak semuanya itu langsung bisa, langsung ngerti, langsung pinter. Yang namanya ilmu itu adalah pengetahuan. Yang namanya pengetahuan adalah ilmu, wujudnya ilmu adalah doa. Jadi definisi suatu spiritual itu pahami pengetahuannya. Ketika Anda punya ilmu, Anda pahami pengetahuannya. Lalu bagaimana cara mewujudkannya? Dawamkan, amalkan suatu doa yang sudah diijazah oleh guru kalian, yaitu saya. Selanjutnya, Allah akan mewujudkan sesuai dengan niat kalian masing-masing. Jadi ilmu kebatinan itu, ilmu Aji Kasepuhan Karun Banten itu, ilmu Rijal Gaib yang ada di padepokan kami, bukan produk, ya, bukan produk jual beli, bukan produk obat yang ditelan langsung sembuh. Obat aja ada proses untuk sembuh. Ini lagi ilmu kebatinan, ya, ilmu pengamalan. Tanpa adanya konsisten, istiqomah, dan prasangka baik, maka semua itu nonsen, tidak akan pernah wujud. Jadi saya terangkan di sini kepada grup WA yang ada di sini, apabila di antara kalian ada yang curhat, ada yang sharing dengan yang nanti saya sebutkan, yang Anda wajibkan untuk sharing kepada orang-orang yang saya sebutkan nanti, saya tidak bertanggung jawab, ya. Saya akan sebutkan orang-orang alumni-alumni di grup ini yang Anda boleh sharing. Dan saya sudah rekomendasikan dari akhlaknya, adabnya, dan ilmunya mumpuni. Insya Allah orang-orang ini bisa membimbing Anda menjadi bisa, pintar, dan sukses. Yang penting Anda tanamkan kebaikan, niatnya pengen belajar dan sukses. Maka dari itu saya ciptakan grup ini untuk sharing, untuk berbagi, ya. Walaupun kalian itu kurang kepeduliannya kepada kalian punya padepokan, apalagi guru kalian, tapi saya tidak jadi masalah. Karena yang orang belajar itu ada 3 di saya. Ada yang belajar sekedar belajar, ada yang belajar nggak tahu nanya, nggak paham datang, ada yang belajar memang mahabbah kepada padepokan dan gurunya. Jadi ketiga ini tetap saya akan bimbing dan saya akan tuntun sesuai kemampuan saya sebagai seorang guru besar di Aji Kasepuhan Karun Banten. Baiklah, nama-nama yang kalian wajib boleh untuk kalian ajak sharing, japri orang-orang ini. 1, yaitu Ki Ageng Sangyang Guru, ya. Kalian cari nomornya di situ. Kalau kalian merasa bingung, belum bisa, masih bingung, kalian boleh bertanya kepada beliau, yaitu Ki Ageng Sangyang Guru yang sekarang ada di sebelah kanan saya. Dan yang kedua, kalian boleh bertanya oleh Ki Rama Sangyang Sira yang ada di India saat ini. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, tanya sama dia, insya Allah dia pun akan membimbing Anda sesuai apa yang mereka memang tahu, ya. Dan yang ketiga,
oleh Pati Sejati atau Kang Sueb. Tanya dia, gitu ya. Dia pun belum jadi guru, baru level 4, tapi sudah mumpuni, keilmuannya sudah seperti guru dalam dunia metafisik, keilmuan gendam. Dan yang selanjutnya bisa pada Ki Cakra, Ki Alam, yang Singa Perbangga. Nah, itulah orang-orang yang mumpuni, yang kalian boleh ajak sharing, japri, jadikan mereka adalah senior kalian yang bisa menuntun kalian untuk sukses dan bisa sesuai apa yang kalian inginkan dan yang kalian punya dari kalian ngambil keilmuan di Aji Kesepuhan Karun Banten. Selain yang saya tidak sebutkan tadi, jangan coba-coba kalian terhanyut ke doktrin, terbawa oleh setiap kata-kata manisnya. Karena selain yang tadi saya ciptakan oleh yang namanya Ki Ageng, Ki Rama atau Mr. Sanjay, Ki Pati atau Sueb, Ki Cakra atau Muhammad Elias, Ki Alam atau Taufik Hidayatullah, yang Singa Perbangga, selain itu jangan Anda hubungi, karena selain itu masih pada belajar, masih pada bingung, masih pada mencari. Dan lagi kalian yang bingung, yang mencari, yang ingin mendalami konsisten serius, maka hubungilah nama-nama orang yang tadi saya sebutkan. Insya Allah orang-orang itu sudah saya terpercaya dan ilmunya mumpuni, adab akhlaknya pun bagus. Jadi kalian boleh sharing sama orang-orang yang seperti itu. Lain daripada itu, saya tidak tanggung jawab apabila di antara kalian ada yang dirugikan. Karena di dunia spiritual itu banyak sekali oknum-oknum, ya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang tulus, ada yang cuma main-main. Tapi siapapun kalian yang ada di grup ini, yang kemarin sudah mendaftarkan diri, saya pertahankan. Tetapi bagi yang tidak mendaftarkan diri, yang sudah nonaktif, bahkan ada yang aktif tapi tidak mendaftarkan diri, saya keluarkan tanpa alasan apapun. Berarti orang-orang itu sudah kedoktrin oleh oknum-oknum yang tadi saya sebutkan dari awal. 3 orang ini racunnya. Jadi mohon maaf ya, saya terangkan di sini, saya klarifikasi di sini. Jangan Anda terhanyut, tergoda oleh kedoktrin-doktrinan di antara mereka yang tidak saya sebutkan tadi. Jangan dipercaya, berarti yang lain itu masih belajar. Terkecuali yang saya sebutkan tadi. Insya Allah Anda akan dibimbing sampai bisa. Gitu ya teman-teman ya. Kurang lebihnya begitu aja. Jaga silaturahim grup WA ini, dan konten video ini saya akan upload di akun Ki Prajapati ya, dan jadikan pelajaran dan tetap semangat teman-teman. Bagi yang nggak paham, nggak tahu adanya grup WA ini, selain silaturahmi, kalau kalian ada masalah percintaan, masalah kerezekian, curahkan di WA ini, grup ini. Contoh misalkan, tolong dong teman-teman, bini saya nih nggak pulang-pulang, kemana ya? Tolong dong teman-teman, warung saya, usaha saya sepi, apa solusinya ya? Tolong dong teman-teman, saya udah ada di level 2 atau di level 3 atau di level 4 ya. Saya ingin seperti ini, bagaimana caranya? Berapa banyak bacaannya? Adakah jurusnya? Adakah lelaku puasa tirakatnya? Itulah grup WA yang saya ciptakan saat ini. Karena yang saya ciptakan di grup WA ini orang-orang yang terpilih hanya level 2 dan ke atas. Level 1 dan produk ajimat banyak sekali yang ingin masuk, tapi saya tidak terima. Yang saya terima minimal hanya level 2 dan ke atas. Jadi syukuri grup ini. Tapi dengan kejadian ini saya berterima kasih, ada hikmahnya. Ternyata tidak semudah itu membuat orang yang tidak saudara menjadi saudara, dan tidak semua orang yang belajar itu berniat baik. Alhamdulillah, dari ini semua kami mendapatkan pelajaran. Mulai saat ini dan seterusnya, yang masuk dalam grup WA ini saya tegaskan harus membayar, tidak ada lagi gratis. Dan bersyukurlah bagi kalian yang saya pertahankan. Tapi kalau kalian merasa ini terlalu kejam, ini dianggap sombong, up to you. Karena dari ini semua kami mendapatkan pelajaran dari hikmah apa yang kami petik dari suatu kejadian yang telah terjadi. Ya, makanya saya keluarkan mereka, dan yang bertahan, tolong pertahankan kebaikan kalian, tanamkan adab akhlak yang baik. Kalau tidak tahu nanya, nggak paham datang. Bukannya mengundang opini, merusak kesejahteraan persaudaraan.
Ya, mungkin ada dari guru besar Ki Ageng Sang Hyang Guru yang ingin mau ditambahkan, atau Ki Pati Sejati yang ingin ditambahkan, mungkin ada kata-kata saya yang kurang, silakan monggo untuk Ki Ageng Sang Hyang Guru. Mau tambahin nggak? Silakan. Mungkin ada kata-kata Ki yang masih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak banyak saya menambahkan, cukup untuk rekan-rekan yang ada di grup ini. Tetap solid, kompak, apapun yang udah diciptakan di grup ini. Apabila ada yang belum paham, seperti tadi yang guru udah sampaikan, kita sharing di grup ini, bertanya, berkomunikasi. Silahkan ke saya ataupun ke Ki Pati untuk bertanya tentang masalah gendam atau bagaimana caranya belajar atau di Aji Kesepuhan Karuhun Banten biar berhasil atau biar paham. Itu aja untuk selanjutnya. Oke, mungkin Ki Pati Sejati ada mau ditambahin, mungkin ada yang kurang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sedulurku, yang pertama tetap saya memberikan support yang terbaik buat para sedulurku, dan dari pribadi saya doa terbaik buat para sedulurku yang sudah mengambil di level 2 dan seterusnya, dan masing-masing punya hajat. Semoga di grup ini kita bisa saling mendoakan dan saling mensupport supaya hajat kita masing-masing cepat terkabul. Dan perihal masalah keilmuan, ya tadi itu kembali lagi saya ulang, saya pribadi dengan senang hati apabila ada teman-teman di grup ini yang ingin bertanya, silakan bertanya. Yang penting punya adab tata cara yang baik, baik ke saya ataupun ke Ki Ageng Sang Hyang Guru, kita akan juga merespon dengan baik. Bukan begitu ya, Ki Ageng ya? Jadi insya Allah kita akan mulai dari malam ini buat kedepannya, yang buat teman-teman yang pengen intens konsultasi ataupun sharing tentang keilmuan, boleh kok, nggak apa-apa. Dan juga di sini di grup ini jangan cuma sekedar sharing keilmuan. Yang tadi dibilang tadi guru kita, kalaupun ada problematika kehidupan, semoga dengan pengalaman keilmuan kita, wawasan kita yang sudah kita lalui dididik oleh guru, bisa sedikit membantu ataupun memberikan pencerahan kepada sedulurku semua yang ada di grup. Seperti itu ya para sedulurku, tetap jaga kita punya hati, kita prasangka baik, jangan jadi orang yang julid. Karena percuma kalau nanti level ataupun ilmunya sudah mumpuni nanti nggak bisa jalan. Kalau kita punya hati julid, itu nanti kasihan. Udah lakon, udah keluar biaya, udah banyak pengorbanan. Karena kita punya hati julid, akhirnya kita nggak jalan. Itu saya cuma ngingetin buat para sedulurku supaya jaga hati, jaga adab, prasangka baik sama guru, utamanya umumnya sama Padepokan. Insya Allah Padepokan pun di setiap doa dan kliwonan atau kita yang ini kita adakan malam ini adalah doa rutinan, kita mendoakan semua yang ada di grup tanpa kecuali kita doakan. Itu aja. Tetap dari saya pribadi tetap semangat buat para sedulurku, prasangka baik, jalankan apa yang sudah dijalankan keilmuannya sampai nanti hasil. Kalaupun belum hasil ataupun masih terhambat, boleh tanya. Itu aja ya buat para sedulurku. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mewakili dari Padepokan Aji Kesepuhan Karuhun Banten, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun kekurangan kami akan coba terus perbaiki untuk kedepannya, biar para sedulurku juga merasa seperti keluarga gitu loh, bukan cuma sekedar praktisi ya guru ya. Kita pengennya jadi keluarga yang benar-benar keluarga gitu ya. Mungkin seperti itu aja para sedulurku ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tambahan cakap dari Ki Ageng Sang Hyang Guru dan Pati Sejati. Sekali lagi sebelum saya akhiri cakap ini, yang sudah peduli dan ikut sunnah kurban di Idul Adha di tahun 2024, bergabung di Padepokan Aji Kesepuhan Banten, sekali lagi saya doakan mudah-mudahan rezeki kalian dilipat gandakan. Amin. Ya, kalau kalian sakit disembuhkan, amin. Kalau kalian sempit dilapangkan. Amin. Dan juga untuk para alumni yang saya masih pertahankan di grup ini, jaga ukhuwah, kesejahteraan, kedamaian kalian, jaga silaturahim kalian, jangan lagi ada kesalahpahaman. Tadi sudah terbuka. Kalau nggak tahu nanya, nggak paham datang. Dan kalau mau bertanya, mau sharing melalui Japri, silakan kepada Ki Ageng Sang Hyang Guru yang bertempat tinggal di Rajek.
ya, Tangerang Kabupaten di Perum Rajak Hill. Silakan cari nomornya di grup WA. Ya, begitupun dengan Pati Sejati yang selalu standby di Padepokan. Dan ada juga Ki Cakra Alam Siliwangi yang ada di Medan, dan ada juga Ki Alam Siliwangi yang ada di NTB, dan juga ada Ki Rama Sangyang Sira yang ada di India. Dan juga saya tadi lupa sebutkan, alhamdulillah ada juga sudah mumpuni dan luar biasa kemampuannya, bahkan sudah membuka terapis, yaitu Bang Alvino yang ada di Bengkulu. Dia baru level 2 guys. Nah, jadikan mereka ini orang yang sudah saya percaya kemampuannya, karena mereka sudah sering saya lihat kehandalannya, syariatnya wujud. Nah, selain itu Allahu alam, saya belum melihat kemampuannya. Nah, tapi saya tidak merendahkan mereka. Bahkannya bagi siapa alumni yang masih bingung, yang masih gonjang-ganjing, yang masih mau bertanya siapa bingung, nggak usah sungkan. Tadi saya sudah sebutkan orang-orangnya, silahkan kalian japri dan tanya. Selain itu, saya tidak bertanggung jawab. Saya tidak mau lagi kejadian seperti kemarin. Ada oknum yang begitu beradab, yang bahasanya mendoakan, bahkan sampai datang ke rumah ke Padepokan, tetapi dia mengundang opini, menjelekkan Padepokan, bahkan sampai memfitnah saya. Ini sangat-sangat perilaku bagi saya yang sangat keji, tetapi tidak masalah, kami sehingga mengerti dan mendapatkan hikmah dari semua ini. Dan seperti tadi Ki Pati Sejati bilang, apabila ada koreksi ataupun ada komplain dari kalian yang untuk memajukan sistem ya dari Padepokan, silakan hubungi Pati Sejati. Mungkin misalkan Ki Pati atau Kang Sueb kira-kira begini bla 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 bla, sampaikan ke guru. Nah, mungkin Ki Pati akan sampaikan ke saya. Saat ini saya percaya untuk menjalankan suatu Yayasan Aji Kesepuhan Karun Banten, sebagai ketuanya adalah Ki Ageng Sangyang Guru, dan pengurus Padepokan Aji Kesepuhan Karun Banten adalah Ki Pati Sejati atau Kang Sueb, dan saya hanya pembimbing, pembina, dan sekaligus imam dari yang mendoakan di antara kalian yang masih mahabbah kepada Ki Prajapati dan peduli kepada Padepokannya. Begitu aja, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Dan kalau ada dari kami yang salah, mohon diampura. Begitu aja kira-kira ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara, Rahayu.